lewat Gembala kami Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah dari Bapak Bruri, orang tua kita terkasih dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak Terima John. kasih Pak John. Amin, Tuhan sama-sama. Sama-sama Pak Bruri. Haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama ya lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita tentunya ya. Ini adalah makanan bagi roh kita dan minuman bagi roh kita, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah. Haleluya. Kita akan lihat sama-sama ya. Iya. Kemuliaan Allah dalam persiapan iman. Jadi iman itu memang harus dipersiapkan, saudaraku ya. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang ajaib. 1-2 minggu yang lalu saya khotbah di Surabaya, kenapa orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, karena satu, dia tidak mendengar firman Tuhan. Yang kedua, dia tidak percaya. Dan yang ketiga, dia tidak sabar. Nah, hari ini kita butuh persiapan iman ya, kemuliaan Allah dalam persiapan iman. Dan nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Dikatakan dalam ayat ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah berbeda dengan perlengkapan senjata manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senjata Allah itu lebih ampuh, lebih kuat, lebih dahsyat, ya, lebih hebat dari semua perlengkapan senjata manusia, saudara. Nah, kita ini namanya disuruh ambil perlengkapan senjata Allah, berarti Tuhan mau kita itu siap-siap untuk masuk dalam pertempuran. Namanya pertempuran, mau tidak mau kita menghadapi musuh, ya. Itu pasti. Suka tidak suka, kita pasti menghadapi musuh. Siap tidak siap, kita pasti menghadapi musuh. Saudaraku ya, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, kita menghadapi musuh. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ini bicara tentang peperangan. Namanya peperangan, pasti kita ada menghadapi musuh ya. Tujuannya apa? Tuhan suruh kita ambil perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu sudah dikuasai oleh musuh, yaitu iblis yang jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi orang menyelesaikan segala sesuatu itu karena dia punya persiapan. Nah, peperangan yang kita hadapi ini, yaitu peperangan rohani ya. Kita menghadapi musuh, kita hadapi dengan iman. Tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan perlengkapan-perlengkapan duniawi. Tidak akan pernah bisa. Kita bawa perlengkapan senjata Allah, apa saja perlengkapan senjata Allah, kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, yaitu senjata Allah, pertama ketopong keselamatan, ya, ibarat ini helm yang menutup kepala kita, supaya kepala kita ini aman. Kemudian kita pakai baju sirah keadilan, lalu pakai apa selaku perisai iman, ya, untuk membentengi, menjadi tameng bagi kita. Lalu kita pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu kita pakai ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita disuruh ambil karena itu adalah milik kita, itu adalah kepunyaan kita. Kalau tentara pergi perang, dia tidak bawa perlengkapan senjata Allah, dia bisa mati konyol ya di dalam medan pertempuran, saudaraku. Karena tidak ada yang bisa membuat dia aman dan terlindungi. Dia pasti menghadapi serangan, tembakan, dan dia akan mati sia-sia ya. Kalau kita punya persiapan, saudara, persiapan iman, kita bawa semua perlengkapan ini, kita aman, saudaraku ya. Dan bukan cuma aman, tapi kita pasti sudah bisa dipastikan kita bisa memenangkan pertempuran itu. Nah, kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam persiapan iman. Amin ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam persiapan iman. Iman yang membawa dia dapat menyelesaikan. Dapat apa, saudara? Menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dalam peperangan rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi peperangan rohani. Dan ini harus sampai selesai, saudaraku. Kalau nggak selesai, kita lari kemanapun, kita pasti menghadapi hal yang sama. Sampai benar-benar kita bisa menyelesaikan semuanya. Ya, orang perang itu cuma ada dua. Kalau kalah atau menang, ya. Hidup atau mati, itu saja, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa kita semua ini, Yesus adalah panglima kita, saudaraku. Dia adalah pahlawan perang kita. Dan saya percaya dia sudah melatih kita semua ya. Lewat firman-firman pengajaran yang kita dengar setiap saat, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, strategi demi strategi itu kita butuhkan dalam menghadapi peperangan rohani. Nah, biasanya kalau orang pergi perang kan mereka pasti punya strategi. Mereka pasti punya siasat. Mereka pasti punya apa, saudaraku ya? Mereka punya taktik berperang dengan baik. Saudaraku ya, kalau saya mendengar itu orang main catur itu seperti mereka mengatur strategi bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh ya, bagaimana target dia menghadapi menteri, para menteri, kemudian menghadapi itu raja, saudaraku ya. Itu harus ada taktik, saudaraku. Nah, saya percaya seperti itulah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sampai mati konyol, saudaraku ya. Kita butuh strategi yang Tuhan berikan. Karena itu, saudara kasih Tuhan, kita disuruh ambil perlengkapan senjata Allah, ya. Jangan sampai kita tidak ambil. Kalau kita tidak ambil, maka kitanya yang rugi, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini penting di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Oke, kita nyanyikan lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Saudara, jadi sebelum kita berperang, kita perlu memiliki sebuah ketaatan kepada panglima kita, ya, kepada sang pemimpin besar kita, yaitu Yesus Kristus. Baru kita bisa menang atas musuh-musuh, ya. Tadi malam saya juga sudah bicara tentang bagian itu, ya, bagaimana kita perlu berperang, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat yang pertama, saudaraku, bagian-bagian ini yang perlu kita ingat, saudaraku, ya. Dapat kita pelajari kemuliaan Allah, saudaraku ya. Amin. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 16 sampai 18. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan dapati 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam persiapan rohani. Persiapan iman, saudaraku ya. Siapa dia, saudaraku? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam persiapan iman, saudaraku. Mari kita lihat, yang pertama dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Dia membentengi dirinya. Amin, saudaraku. Ini penting. Orang berperang dia perlu membentengi dirinya dulu. Membentengi dirinya oleh apa? Kuasa darah Yesus. Ya. Dan dia tidak digagahi
dan tidak dikalahkan. Mari kita lihat ya, apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa ini. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 16. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Amin. Amin. Babak belur, saudara ya. Anak-anak Imam Skewa. Imam Skewa, saudara. Nah, siapa mereka ini anak-anak Imam Skewa ini? Mereka ini adalah tukang-tukang jampi. Tukang-tukang jampi. Jampi itu, kalau saya lihat ya di dalam literatur itu, jampi itu sama dengan tukang-tukang sihir. Padahal mereka ini anak-anak Imam Skewa. Ya, Imam Skewa pemimpin. Dia agama Yahudi, saudaraku. Walaupun berlabel agama, tetapi kalau dia tidak bersungguh hati dengan Tuhan, dia tidak memahami tentang siapakah Yesus, dan dia tidak punya benteng dalam kehidupan dia, maka dia akan mengalami keadaan seperti ini yang terjadi pada anak-anak Imam Skewa. Mereka bilang apa kepada orang yang kerasukan roh jahat itu? Mereka bilang, di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku menyumpai kamu. Saudaraku, langsung roh jahat dalam diri orang yang kerasukan setan itu, dia langsung ngamuk, saudara. Dia marah. Dan dia bilang kepada anak-anak Imam Skewa, dia bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu ini siapa? Wow, langsung ayat ini berkata ya, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Saudara lihat ya, kalau kita pergi berperang, kita tidak membentengi diri kita dengan darah Yesus, kuasa darah Yesus. Saudaraku, maka kita akan digagahi, kita akan dikalahkan oleh roh jahat ini. Tapi kalau kita membentengi diri kita dengan darah Yesus karena kita belajar akan firman, kita bertekun dengan firman, saudaraku, maka kita tidak akan pernah digagahi dan dikalahkan ya oleh roh jahat ini. Roh jahat ini kita akan taklukkan dia, saudara. Dalam pelayanan pelepasan, saudaraku, kami sering menghadapi itu. Dan puji Tuhan, kami lihat kemenangan selalu ada di pihak kami. Kenapa? Karena Tuhan itu yang kami sembah, yang kami tinggikan itu lebih besar, lebih dahsyat. Ya, amin. Jadi ini saudara, kita lihat bahwa kemuliaan Allah suatu dalam persiapan iman ada di sini. Orang yang punya persiapan iman, dia membentengi dirinya. Oleh apa, saudaraku? Oleh kuasa darah Yesus. Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 ya. Itu berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kemenangan kita tuh, saudaraku, ketika kita memiliki darah Yesus. Yang pertama, yang kedua, ketika memiliki nama Yesus, dan yang ketiga kita memiliki firman Allah. Dan iblis paling takut dengan tiga hal ini. Pertama, darah Yesus, yang kedua nama Yesus dan firman Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri ya. Yesus firman yang hidup. Oke, jadi kita perlu membentengi diri kita dengan tiga ini. Darah Yesus, haleluya, nama Yesus dan firman Allah. Amin. Sehingga kita tidak dikalahkan, kita tidak jadi bulan-bulanan atau babak belur dari suatu serangan-serangan musuh, yaitu roh jahat ini. Kita lihat yang kedua, suatu siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam persiapan iman ini, suatu. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengetahui. Amin. Ini penting, suatu. Mengetahui. Jadi kalau dia membentengi diri kita, membentengi dirinya, dia harus yang kedua juga mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui penyebab mengapa orang kalah menghadapi roh jahat dan tidak ikut orang lain yang gagal itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Dia mengetahui penyebab mengapa orang kalah menghadapi roh jahat dan tidak ikut orang lain yang gagal itu. Oke, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 19 ayat 17. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hal itu diketahui. Siapa yang mengetahui? Seluruh penduduk Efesus. Dalam penduduk Efesus itu baik ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Apa yang terjadi waktu mereka mengetahui peristiwa itu? Anak-anak imam Skewa dikalahkan oleh roh jahat ini. Alkitab bilang, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa anak-anak imam Skewa ini sampai mereka bisa kalah menghadapi roh jahat? Karena saudara-saudaraku, mereka dengar nama Yesus, tapi mereka tidak sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, ya, hidup mentaati akan Tuhan Yesus. Mereka tidak taat pada firman Allah. Itulah sebabnya ketika mereka mengusir roh jahat, ada serangan balik. Roh jahat itu balik menyerang mereka dan menggagahi serta mengalahkan mereka. Nah, yang kedua ini kita perlu mengetahui dulu penyebab mengapa orang itu kalah menghadapi roh jahat. Kita tahu apa sih sebabnya? Oh, ternyata kita tahu sebabnya itu mereka kurang punya persiapan iman. Mereka betul orang ini Yahudi, orang yang beribadah kepada Allah. Betul, mereka ini adalah anak-anak imam Skewa, suatu anak seorang pendeta. Tetapi kalau dia tidak mengasihi Yesus, tidak memberikan jaminan untuk dia bisa berkemenangan. Ya, saudaraku, yang bisa memberikan kita berkemenangan itu adalah ketika kita itu mengetahui. Kita tahu ini orang ini menang kenapa ya, dan orang ini kalah kenapa. Nah, kita harus tahu itu, saudaraku. Dan kalau kita sudah tahu itu, kita sudah punya persiapan iman. Sehingga kita tidak mengulangi orang-orang yang telah kalah dalam peperangan itu. Ya, kita tidak mengulangi akan kesalahan mereka atau kegagalan mereka, saudara. Jadi apa yang baik, itu perlu kita contoh, saudara. Dan ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita lihat yang ketiga sekarang ya. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti apa? Kemuliaan Allah dalam persiapan iman. Kita akan lihat yang ketiga. Ini lebih dahsyat lagi ya. Yang ketiga dahsyat, saudaraku. Oke, yang ketiga kita akan lihat siapa dia? Orang percaya yang mengetahui kemuliaan Allah dalam persiapan iman ya. Jadi iman itu memang harus dipersiapkan. Nah, salah satu cara kita mempersiapkan iman kita itu lewat kita banyak mendengar firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, sudah bisa dipastikan kita sudah punya persiapan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Dia adalah orang yang mengakui. Katakan mengakui. Mengakui apa? Mengakui kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa lain. Dan lebih dari kegagalan dosa. Ya, kegagalan orang-orang berdosa. Mari kita lihat. Kisah Rasul 19 ayat 18. Kisah para Rasul 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Amin. Amin. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya karena mereka melihat bagaimana kuasa nama Yesus. Dan Paulus seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan memberitakan firman Allah, saudaraku. Nah, Paulus kenapa, saudaraku? Dia nggak doakan orang pun hanya lewat sapu tangan yang orang pakai, lewat kain yang pernah dia pakai itu, diletakkan di orang sakit dan orang yang sakit langsung sembuh. Bahkan orang yang dirasuk roh jahat, tiba-tiba roh jahat itu lari keluar meninggalkan orang itu. Kenapa? Karena Paulus dia telah mempelajari firman Tuhan, saudaraku. Dia mempelajari firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan tekun. Dan murid-muridnya juga yang mempelajari firman Tuhan dengan baik, dengan tekun, sudah bisa dipastikan mereka punya kuasa Tuhan untuk menaklukkan setiap roh jahat. Ya. Nah, ternyata anak-anak imam Skewa ini mereka tidak bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Mereka jadi asal-asalan, saudara. Mereka tidak punya persiapan iman. Itulah sebabnya mereka kalah. Ya. Tapi hari ini kita lihat, saudara, kemuliaan Allah dalam persiapan iman, yaitu yang ketiga, dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Kuasa Tuhan lebih besar. Amin.
dari segala kuasa lain, termasuk kuasa-kuasa yang ada pada perdukunan itu, ya, tukang-tukang sihir itu. Dan lebih dari kegagalan dosa, orang-orang berdosa, ya. Saudara, kuasa Tuhan di atas segalanya. Karena itu kita sangat bersyukur sekali, kita punya Tuhan yang hebat, kita mau belajar mengenal pribadi Dia, kita mau belajar mengenal bagaimana kuasanya, mujizatnya, dan ketika kita sudah mengenal Bapak Ibu, maka kita sudah punya persiapan untuk masuk dalam peperangan rohani. Amin ya. Dan mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia aman dan berkemenangan. Ya. Sementara yang lain menjadi korban, dicederai. Dia menjadi korban bulan-bulanan permainan daripada roh jahat. Ya, kita jangan sampai jadi korban, tapi kita semua dalam perlindungan Tuhan kita aman, bahkan kita berkemenangan. Ya, mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 19 ayat 16. Kisah para Rasul 19 ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Amin. Amin. Inilah kegagalan orang-orang yang benar-benar tidak mempelajari firman Tuhan dengan segenap hati. Tidak mempelajari, tidak mendengar firman Tuhan dengan benar, saudaraku. Dan saat mereka menghadapi peperangan rohani, mereka kalah. Tapi kita semua, orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita aman ya. Kita aman, bahkan kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Menang atas musuh, menang atas peperangan rohani. Sementara yang lain itu jadi korban. Korban, dia dicederai, digagahi, dikalahkan. Nah, ini bedanya di situ. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati, kita memperhatikan firman, itu mendatangkan keuntungan bagi kita ya. Jadi ora rugi, dere gusti ora rugi. Jadi ikut Yesus tidak rugi, saudara. Wow, luar biasa. Sama percaya kita ikut Yesus tidak rugi, lambaikan tangan. Sama percaya kita mempelajari firman Tuhan tidak rugi, lambaikan tangan. Amin. Bahagia sekali, saudaraku ya. Jadi ini untuk mengusir setan ini bukan cuma milik orang-orang tertentu yang punya kuasa, hamba Tuhan tertentu yang punya karunia untuk mengusir setan. Semua kita juga bisa, asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu dia kuncinya di situ. Kita pelajari firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan tekun. Kita sudah dapat banyak hal membuat kita mengerti, kita paham, dan kita sudah tahu kunci berkemenangan atas musuh ada di dalam firman Tuhan. Amin. Kita lihat ya, yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat, saudaraku ya, dia melihat orang yang takut pada, orang menjadi takut pada Tuhan Yesus, dan kemudian nama Yesus itu menjadi masyhur ya. Kita lihat kisah Rasul 19 ayat 17. Kisah para Rasul 19 ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi hasil dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam persiapan iman, saudaraku, dia itu melihat orang-orang lain itu takut pada Tuhan dan nama Yesus makin dimasyhurkan. Amin. Wow, luar biasa. Yang dulunya mereka tidak percaya Yesus, sekarang mereka percaya Yesus. Yang dulunya mereka tidak memuliakan, memasyhurkan nama Yesus, sekarang mereka memuliakan, memasyhurkan nama Yesus ya. Karena mereka lihat kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa setan. Haleluya. Yang terakhir kita akan lihat ini, saudaraku. Kita perhatikan ini yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengaku ya, dia mengaku bahwa dia pernah turut melakukan dosa sihir di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 18 ini. Kisah para Rasul 19 ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Amin. Perbuatan-perbuatan seperti itu seperti apa? Anak-anak Imam Skewa ini. Siapa mereka? Tadi kita sudah pelajari bahwa mereka ini adalah tukang-tukang jampi. Tukang-tukang jampi itu mereka melakukan praktek sihir, hipnotis,
mantra-mantra, ya, pelet, tenung, jampi-jampi, saudaraku ya. Nah, ini akhirnya orang ketika dia bertobat, dia mengakui, oh dia pernah melakukan seperti itu. Saudara kasih Tuhan ya. Jadi kita lihat bahwa benar-benar kita sadar bahwa kalau kita dulu pernah berhubungan dengan dunia perdukunan, ya, kepada orang-orang pintar, sedikit-sedikit pergi ke orang pintar, saudaraku, ingin supaya diramal, ingin supaya tahu masa depan seperti apa. Nah, itu dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi, bukan? Kita ketika ada persoalan, kita nggak perlu cari orang pintar, nggak perlu cari dukun, ya. Kita nggak perlu cari orang-orang yang dianggap punya ilmu kesaktian. Kita cari Yesus yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, lebih hebat, yang maha di atas segala-galanya, maha kuasa, maha besar, maha suaku ya, maha tinggi dan maha suci. Oh, kita cari dia, Bapak Ibu. Kalau kita punya Yesus, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 1, saudaraku ya, ayat yang ke-31. Saudaraku, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan saudara. Dengan santet, dengan sihir, pelet, tenung, hipnotis, jampi-jampi. Mereka coba untuk menyerang saudara, tidak akan pernah bisa. Karena saudara bersama dengan Tuhan Yesus, kita aman. Ya Bapak Ibu sekalian ya, amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua ya, di hari ini. Oke, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Mari kita satu dalam doa. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah perencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Halo Pak John. semuanya, if you live in Indonesia and would like to work remotely in order to spend Gak ada suara Pak John. Oke, saya matikan mic ya. Baik, Bu Rosalin, Tuhan berkati untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan dari Jerman ya. Tuhan memberkati Bu Rosalin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tuhan berkati Bu Rosalin dan Pak Buri di Jerman ya. Yang sudah menaikkan doa sebelum firman dan sesudah firman. Oke. Memberkati Pak Buri dan Bu Rosalin. Luar biasa orang tua kita terkasih. Amin ya. Dan mari kita sama-sama akan menaikkan doa profetik. Dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Oke, sebentar Bu Joyce. Iya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Oke, Ibu Weli harusnya dia host pagi ini. Mungkin karena signalnya di sana ya terputus atau kurang stabil sehingga tidak bisa masuk ya, atau mungkin karena faktor yang lain ya. Oke, tidak apa-apa, tapi kita semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pagi ini kita ada di hadapan Tuhan ya. Praise God. Oke, puji Tuhan.
Kita akan naikkan doa profetik, dan doa ini dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Pada Ibu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Shalom, terkasih Shalom. dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I Air receive. isi. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Evoliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Tuhan memberkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Ya. Pendeta John Sarpunan. Memberkati juga Ibu Rifa Mole ya. Amin. Oke, amin. Bukan cuma Putirai saya, tapi Rifa Mole sudah menjadi Ibu Rifa Mole ya. Puji Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan berita pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke, terima kasih Pastor John Sarpunan buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Praise Shalom. the Lord. Shalom. Selamat pagi dan selamat malam buat Opa Bluri yang di Jerman dan Oma Rosal yang ada di Jerman. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte,
perpuluhan, misi penginjilan, gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan malam Kamis pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah sesi onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Indriani, Rumah Merpati Kehutanan Jalan Nusantara 1 Blok 1 nomor 1 Pabean Sudati Sidoarjo dekat utara Hotel Sinar. Selanjutnya, kesempatan berengah dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawestiawati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah sesi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari tahun 2024, Pastor John Sarbunan mengucapkan, dan keluarga besar Gereja CCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun kepernikahan kudus bagi semua saudara-saudara yang berbahagia. Di tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Sulawestiawati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawestiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Salam buat Teman Nana ya dan adik Kesia. Ya, terima kasih. Amin. Praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini dan bila mana Bapak Ibu ada pergumulan, persoalan, permohonan doa mau disampaikan, silakan bisa kirim lewat layar monitor ya di chat. Nanti kita akan doakan atau sudah bisa langsung menyampaikannya lewat media ini. Oke. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati untuk kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini. Mari kita satu hati, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Pak Bruri, Bu Rosalin di Jerman, saatnya mereka akan beristirahat. Mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, sehingga mereka dalam damai sejahtera menikmati jam istirahat mereka dengan baik di malam waktu Jerman saat ini. Dan berikan mereka kekuatan, perlindungan, kesehatan, panjang umur, sehingga mereka bisa melihat kebahagiaan semua anak mantu dan cucu-cucunya. Kami doakan pulihkan kesehatan mereka, dan juga pulihkan kesehatan Ibu Sandra, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Sarah, putranya, Tuhan Jerome, dan juga suaminya Marco, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Dan Ibu Shirley pun akan menikah di tahun ini ya Tuhan, di bulan Agustus tanggal 17, bersama pasangannya yaitu Pak Martin. Tuhan tolong, semua bisa berjalan dengan baik. Kami doakan semua dilancarkan oleh Tuhan. Kami doakan Pak Sony juga, semua pekerjaan aktivitasnya Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Rencana kedatangan Pak Bruri dan Bu Rosalin ke Indonesia untuk ya Tuhan bulan berikutnya, bulan depan, Tuhan atur semuanya berjalan dengan baik, dilancarkan, dimudahkan. Semua urusan-urusannya kami percaya tahun 2024 ini mereka lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Apa menjadi bagian mereka, apa menjadi hak mereka, apa menjadi milik mereka, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sertai orang tua terkasih kami, Pak Bruri, Bu Rosalin di Jerman, sekalipun secara fisik mereka jauh dari kami, tapi di dalam roh, di dalam jiwa mereka ada dalam hidup dan hati kami dan doa kami. Makasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan berkati juga pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan juga berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Joyce Putirai, ya Tuhan, bersama suami, anak, mantu, cucu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, rezeki, berkat yang melimpah dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Percaya Tuhan, pulihkan segala sesuatu, baik kesehatan, ekonomi, keuangan. Kami berdoa untuk Tuhan pekerjaan Pak Umar. Tuhan tolong memberikan terobosan-terobosan ajaib terjadi ya Tuhan. Dan semua anak mantu cucu Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Mereka hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di antara suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua dalam nama Yesus. Segala kekuatan roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak akan pernah berkuasa lagi. Percaya Bu Joyce, Tuhan beri engkau penghiburan, pengharapan, Tuhan beri engkau kekuatan dan kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan mendengar isi hatimu, Tuhan mendengar segala kerinduanmu. Semua air matamu sudah Tuhan hapuskan dan Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan saatnya Tuhan ubah air mata itu menjadi mata air kehidupan. Percaya, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, cukupi segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati studi anak-anaknya, cucunya, pekerjaan mereka berkati dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Berkati juga Pak Lukas, Oma Nana, adik Kesia, Tuhan sertai mereka, berikan mereka hari depan yang penuh harapan, kekuatan, kesehatan, panjang umur, pertolongan, kemenangan, keajaiban. Biarlah tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan bagi Pak Lukas, Oma Nana, adik Kesia, bahkan bagi kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Keajaiban demi keajaiban terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kami pikirkan atau kami doakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan dalam nama Yesus di pagi ini. Berkati juga Ibu Sinta, anak-anak, Ibu Meliawati, Tuhan berkati semua yang hadir di pagi hari ini. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan terganggu, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan pulihkan kesehatan Bu Ong setelah dia mengalami musibah kemarin. Percaya bahwa tidak sampai Tuhan membahayakan, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan cucu Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan anak-anakmu juga Tuhan untuk Ibu Lian, yang kami akan layani setelah beribadah di tempat Ibu Indriani. Tuhan tolong, hadirat Roh Kudus kuasa-Mu kami butuhkan, jamahan demi jamahan Tuhan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan juga sembuhkan, pulihkan keadaan Pak Darmawan Lim, juga dia rindu supaya istrinya bisa mengandung seorang anak di dalam rahimnya. Kami percaya, sebagaimana Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, Tuhan bukakan kandungan istrinya, sehingga istrinya bisa melahirkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita berdoa untuk Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong juga. Kami doakan dia, supaya Tuhan tolong dia, sehingga Tuhan bisa menyediakan pekerjaan terbaik bagi dia, dan dia bisa hadir di dalam kebaktian, bahkan dia bisa ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan berikan dia pertolongan, kemenangan, kemudahan, kebaikan Tuhan, dan juga Tuhan Yesus pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Hong Kong. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat terobosan-terobosan ajaib terjadi. Pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu sudah terbuka. Dalam nama Yesus, engkau melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, hal-hal yang mustahil sudah Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapa, kami semua akan berpisah satu dengan lain. Kami mohon doa berkat ini buat semua yang hadir pada pagi ini. Oh Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati juga karir pekerjaan bisnismu, diberkati juga terutama pelayananmu. Semua yang percaya terima berkat,
terima mujizat, terima kemenangan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi, teman-teman semua. Tuhan berkati. Selamat malam, Pak Bruri, Bro Salim. Ya, Selamat istirahat. terima kasih Pak John doa-doanya. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Joyce. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Salam buat Om Nana di Bu KC ya. Joyce, terima Oke, Bu kasih Pak Joyce, salam buat Pak Lukas, Umar. Selamat istirahat. James, Johan, dan Cindy, dan Ibu Sinta, Ya, amin. Bu Meliawati. Ya. God bless you Ya. all. God bless you all. Lekker slapen, Pak Bruri, Bro Ya. Thank you Salim. well. Dankjewel. Bye-bye. Bye. Selamat beraktivitas. Baik. Vergeten ya, makan. It's not built. It's erbij. Makan apa? Wong sego iku dimasak, mami sik tasmani. Bikin mie ae, bikin no mie ae. Bikin mie. Bikin mie. Iku sego kemarin pagi. Wis gak kena dimakan. Wis aja disugukno timbangi wetenge lara. Sego.